Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi hari ini aku ada keperluan. Ya udah sekalian keluar sekalian aku ngonten. Oke, jadi di video ini buat teman-teman yang baru gabung, kenalin nama aku Fajar, dan di video ini aku bakal ngebahas Suzuki Address lagi dulu. Jadi mungkin video belakangan ini, bahkan 3 video sekarang ini bakal bahas Suzuki Address dulu ya, karena aku lagi pengen bahas si Address ini, udah lama banget gak muncul di YouTube ini. Oke, kemarin udah bahas aku ganti ban upsize ke 110/80, terus aku udah ngebahas spare part dan service yang aku lakuin itu biasanya apa aja selama 8 tahun ini bareng si motor ini ya. Abis itu juga jadi di sekarang ini aku mau ngebahas gimana sih performa Suzuki Address ini dengan ya servis yang ya masih servis ringan lah, belum servis besar, karena motornya masih nyaman cuy, asli. Jadi kilometer pun baru mendekati 30.000 di 8 tahun ini. Oke, aku bakal bahas mengenai performa dalam kota kali ya, dipakai jarak dekat lah. Kalau dipakai jarak dekat, jujur ini motor nyaman-nyaman aja, nggak ada keluhan sama sekali. Shock breaker depan belakang kalau dibilang empuk enggak ya, tapi menurut aku pas, sesuai banget sama karakteristik pribadi aku suka. Jadi nggak yang terlalu ngeper banget, nggak yang terlalu kaku banget. Jadi begitu kalau dibelokkan tetap enak, di jalan lurus enak, boncengan juga enak. Nah, ada tambahan, kalau boncengan shock belakang itu bakal kerasa lebih empuk teman-teman. Ya, jadi aku ngerasa lebih enak aja sih kalau boncengan gitu di shock belakangnya. Oke, terus apa lagi? Abis itu dipakai jarak deket itu bensin kali ya. Bensin dipakai jarak deket masih oke sih, masih hitungan irit lah, walaupun sekarang harga bensin lumayan ya, Pertalite 10.000, Pertamax 12 sekian ya, 12.500. Apa udah ada perubahan lagi? Ya pokoknya itu bensin masih terhitung irit kalau dibandingin sama Vespa Matic. Jelas ini irit, tapi enggak seirit Honda Beat teman-teman, perlu jadi catatan. Walaupun kapasitas mesin sama, tapi jujur Honda Beat jauh lebih irit. Jauh banget sih enggak, tapi bisa dikatakan lumayan lah perbedaannya antara Honda Beat sama ini. Habis itu kalau misalkan dipakai jarak dekat, berarti kan kita ngejar torsi bawah ya. Nah, putaran bawah lah katakan. Emang jujur kalau putaran bawah Suzuki Address ini bisa dibilang lemot teman-teman. Emang dari awal emang karakteristik mesin dan CVT-nya kayak gitu. Ya itu bisa diakalin sih sebetulnya, ngakalin CVT. Cuma kalau aku pribadi emang nggak terlalu suka karakteristik putaran bawah terlalu ngisi. Kayak Vespa Matic itu putaran bawahnya menurut aku ngisi banget, malah beda banget sama Address. Jadi kalau itu tuh baru digas dikit langsung maju, ini tuh harus agak harus digituin. Jadi ya begitulah karakternya. Terus habis itu putaran bawah lemot ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dari nol itu harus benar-benar digas agak dalam si gasnya. Begitu. Terus kalau dipakai jarak deket lah kayak gini, misalkan katakan paling jauhnya 5 kilo lah ya, itu tetap enak. Kalau misalkan ada kecepatan di 40 ke 60 itu enak, enteng banget kecepatannya. Jadi kalau nyusul tuh lebih pede lah ketimbang Honda Beat atau yang sekelasnya Scoopy. Aku juga kalau Scoopy itu putaran bawahnya dia nendang banget, tapi atasnya kurang, masih enak. Ini jauh enakan Address menurut aku ya, pendapat pribadi aku. Oke, lanjut. Bensin segitu, putaran segitu, jarak dekat. Kalau misalkan dipakai jarak jauh gimana nih? Oke, aku udah sering banget teman-teman pakai jarak jauh Suzuki Address ini. Jujur kita bakal bicara performa ya sekarang. Kalau performa motor ini tuh sejauh ini aman-aman aja, nggak ada kendala yang berarti di performa. Aku nyaman-nyaman aja. Pernah sih ada kendala waktu injektor kotor itu, si gas tuh waktu langsamnya kecil, misalkan kita dari ngegas terus kita berhenti ya di lampu merah, nah itu pasti mati mesinnya karena injektornya kotor. Pernah waktu itu ngalamin kayak gitu, tapi udah dibersihin aman lagi, sama tarikan jadi lebih berat waktu injektor kotor. Nah kalau misalkan kondisi prima, katakanlah ini menurut aku motorku ini terawat dengan baik dan bisa dikatakan prima. Ini Suzuki Address dipakai jarak jauh pede teman-teman mau ngebejek gas sampai apa ya, sampai 100 lebih mungkin itu nggak masalah, masih bisa banget kalau misalkan jalurnya kosong ya dan cukup panjang. Aku nggak berani sih kalau yang jalurnya terlalu kecil juga, emang resiko di jalan kan, jangan kayak begitulah, kayak gitu. Jadi
Oke, kita bakal bahas dari putaran bawah. Ya katakanlah tadi di awal putaran bawah ini lemot. Kasarnya lemot. Ya bisa disebut secara kasar gitu ya. Secara kasar bisa dikatakan lemot untuk putaran bawah. Tapi masuk putaran tengah kayak gini nih di 30-40 itu enak, udah enak. Jadi begitu menggapai ke menuju ke 60-nya tuh gampang, dari 60 ke 80 juga masih gampang kayak gitu. Emang ya mantep lah. Terus habis performa bensin kali ya. Oke, bensin kalau dipakai jarak jauh menurut aku ini hitungan irit loh teman-teman. Aku ngisi full tank secara logika 5,2 liter secara datanya ya, 5,2 liter. Aku ke Jatinangor itu dari rumah sekitar 140 kilo. Aku biasanya non-stop teman-teman, motor ini terus aja jalan. Jadi ya masih bisa dibilang aman banget walaupun ini kipas ya bukan radiator. Performa nggak ada drop sama sekali, tetap enak terus tenaganya. Cuma emang aku pribadi capek sih kalau 140 km terus-terusan kayak gitu. Nah untuk bensin tadi 5,2 liter dengan jarak tempuh 140 kilo. Jarum bensin itu pasti bakalan lewat dari setengah, berarti habis sekitar 2,5 liter. Tapi kayaknya bukan 2,5 liter teman-teman. Aku mengiranya pasti di angka 3 liter habisnya. Ya, jadi nyisa di tangki itu bisa 2 literan lagi. Soalnya begitu aku sampai sana aku gak ngisi-ngisi bensin lagi, itu tuh masih bisa lumayan muter-muter lagi teman-teman. Kayak gitu. Jadi ya katakanlah 140 kilo cuma habis sekitar 3 liter. Berarti kalau dibagi, kalau 120 bagi 3 aja 40, berarti masih dapat di angka 1/40-an lah ya. Oke, nanti aku bagiin kalkulator, nanti aku tampilin di sini berapa. Nah, pokoknya segitu. Tapi emang nggak dapet ya 1/50, wajar karena emang udah berumur juga motornya. Dan namanya perjalanan jauh itu ada kosongnya kayak gini, misalkan kosong gas terus aja stabil di 60-80. Tapi ada suatu kala juga di Bandung kotanya macet parah, kita diem buka tutup gas dikit, nggak dikit sih, kalau address dari putaran bawah kan ngebukanya agak gede ya gasnya. Nah itu yang bikin agak borosnya. Jadi intinya overall untuk address ini dipakai jarak jauh super irit, menurut aku pribadi super irit. Tapi balik lagi kalau misalkan dibandingin sama Beat tetap lebih irit dari ini, karena aku waktu itu bareng sama temen aku, dia pokoknya lebih irit lah, habisnya tuh masih lebih sedikit daripada ini Suzuki Address. Cuma memang kalau secara performa dan kestabilan ya, jujur aku lebih seneng pakai ini. Beda banget kalau pakai Beat, karena Beat itu pertama kan ininya kecil ya decknya, kalau ini kan luas, enak gitu. Nah jadi terus kalau handling juga menurut aku lebih enak motor aku sih daripada Beat, jujur. Walaupun Beat menang banget di iritnya dan di putaran bawah dia lebih enak lah dibanding. Tapi ya itu putaran bawahnya nggak enak. Kalau ini tuh putaran atasnya enak banget, tapi putaran bawah emang diperbanin. Kayak gitu teman-teman. Oke, udah performa, bensin, mungkin handling kali ya. Handling di menuju ke Jatinangor itu kan ngelewatin Padalarang tuh, yang jalannya belok-belok. Nah, gimana sih pakai Suzuki Address tuh? Apakah seenak itu ketika belok-belok? Jujur teman-teman, karena aku posisi duduknya tuh bukan yang nginjak deck depan ya. Jadi kalau misalkan jarak jauh aku bawa barang kan, jadi di sini barang kaki aku nggak bisa. Aku nginjaknya kayak gini, jadi posisinya aku simulasiin kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman bisa lihat. Jadi otomatis ketika belok-belok, jujur aku ngerasa ini motor tuh nurut banget gitu sama aku. Misalkan aku ngerebah ke kanan, dia enak gitu, nurutnya tuh nggak yang kaku, nggak yang kayak ngelawan, emang kayak luas aja gitu sih handling motornya gitu. Jujur itu enak banget sumpah. Jadi ketika kita belok yang banyak belok-belokan, ketika ngerem mendadak atau gimana, ini motor tetap aman teman-teman. Jadi ya handling juara, menurut aku juara. Walaupun Honda Beat juga enak, jadi aku katakan handling 11-12. Cuma kalau misalkan posisi apa ya, lurusan, menurut aku lebih enak Address, lebih stabil aja. Karena mungkin Beat bodinya lebih ramping kali ya, atau gimana. Pokoknya aku lebih ngerasa kalau lurus lebih enak, tapi kalau belok sama-sama lah 11-12, nggak beda jauh. Oke. Terus abis itu posisi duduk. Oke, posisi duduk. Kalau misalkan posisi duduk kita yang normal, yang nggak kayak aku simulasiin tadi itu, jujur Address ini posisinya menurut aku enak. Tapi kalau buat aku yang tingginya 171 cm, setangnya ini, posisi setangnya, kemodinya ini terlalu rendah teman-teman. Jadi gimana ya,
posisi duduknya udah enak, tapi aku harus masih agak apa ya, ngambil stangnya tuh rendah gitu posisinya. Beda sama Scoopy. Kalau Scoopy kan enak tuh, posisi duduknya bener-bener kitanya duduknya nyaman, terus stangnya juga lumayan tinggi, jadi kita nggak aneh gitu. Kalau ini masih agak aneh, jujur itu agak sedikit aneh sih. Walaupun ini motor apa ya, posisi duduknya tuh udah enak, tapi stangnya tuh kita harus meraih gitu. Kalau yang tingginya kayak aku ya agak kurang. Apalagi kalau misalkan teman-teman abis pakai motor Vespa, Vespa Matic, itu kan posisi duduknya wah itu enak pol teman-teman. Kita tegak, stangnya enak, stangnya pas banget, terus posisi kita tuh tinggi teman-teman. Itu begitu pindah ke sini, wah ini Adres kok pendek banget kayak gitu. Bahkan kalau dibandingin Beat itu emang lebih apa ya, lebih pendek mungkin ya si joknya itu, tapi enak dia tuh enak joknya sama stang tuh, jadi kita nggak perlu effort yang harus agak ke bawah gitu loh, jadi pas lah kalau Beat itu. Nah ini PR-nya di sini sih menurut aku, stangnya agak rendah buat yang tinggi 171 jujur teman-teman. Tuh buat ergonomi posisi berkendara itu kayak begitulah. Terus untuk jok bawaannya ini udah bisa dikatakan empuk teman-teman, jujur nyaman joknya. Tapi yang jadi PR teman-teman tetap ground clearance-nya bener-bener pendek. Jadi kalau ada polisi tidur yang di perkampungan tinggi pasti gasruk, pasti ya kita harus pandai-pandai lah ngakal-ngakalin biar nggak kegasruk kayak gitu. Oke, kesimpulannya teman-teman, jadi setelah 8 tahun pemakaian dan ya servis tetap berjalan rutin, spare part tetap diperhatiin, kilometer ongoing 30.000, kesimpulannya adalah Suzuki Adres ini masih mantep banget performanya. Walaupun emang gak 100% prima karena memang ada ubahan-ubahan yang aku lakukan, karena memang pemakaian juga, karena memang umur, tapi tetap secara keseluruhan ini motor tetap enak banget teman-teman, jujur. Jadi nggak mengecewakan lah performanya. Jadi teman-teman yang kepikiran pengen beli Adres tapi masih ragu, sebetulnya itu gimana pribadi teman-teman. Tapi kalau misalkan aku pribadi jujur, kalau misalkan ada uang dengan sekian pilihan antara Beat atau Adres, jujur aku lebih pilih Adres kalau misalkan udah pernah nyobain motornya. Tapi kalau misalkan emang dilihat secara fitur, Beat emang fiturnya lebih banyak, tapi menurut aku lebih baik teman-teman cobain dulu secara langsung. Walaupun aku udah ngasih tahu gimana sih pengalaman aku pakai dari awal sampai sekarang, ya begitu. Jadi kalau misalkan aku pribadi jujur, kalau misalkan ada uang lebih condong ke motor ini kayak gitu, karena memang awet juga motornya dan enak dipakai. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih udah ngikutin video ini, semoga kita bisa ketemu di video berikutnya. Thank you teman-teman, yo.